Josen. Kejaran Kipo. Tak kusangka pendekar-pendekar Tartar yang gagah berani ternyata bisa juga main keroyokan. Sebaiknya kita bakar mereka, Mayang. Biarkan, aku malas melayani pengecut. Setan alas, jangan ikut campur urusanku. Racun yang sangat berbahaya. Hebat. Benar-benar hebat. Murid Barada Geni. Dia tidak apa-apa. Diam. Jangan ganggu pekerjaanku. Dia tidak apa-apa, Guru. Ya, sebelum matahari terbit, dia sudah sadar. Ayo, kita masih banyak urusan. Tunggu. Tolong jaga dia baik-baik. Silakan minum, Gusti. Josen benar-benar ingin membunuhku. Seperti yang dikatakan Raden Gajah, Josen punya rencana tersendiri. Terima kasih. Kau selamatkan nyawaku. Bukan aku, tapi Kejaran Kipo dan Mayang Segara.
Tiba-tiba aku merasa begitu tolol. Gusti terlalu percaya pada orang. Bukan hanya itu. Selama kau culik, aku merasa seperti katak yang baru keluar dari tempurung. Celingukan, tak bisa berbuat apa-apa. Gusti terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Aku tidak membicarakan soal keputusanku untuk membantu Blambangan memberontak terhadap Majapahit. Maukah kamu mengangkatku jadi muridmu? Bagaimana Bayu Segara? Dengan satu syarat. Aku tahu syarat yang mau kau ajukan. Ku tolak syaratmu. Keinginanku, keinginan Bre Panjarakan, keinginan tanpa syarat. Kita hampir sampai ke tujuan. Mari Gusti. Maaf Kisanak, apa benar desa ini menuju desa Babakan? Mari. Belum pernah aku kenal desa ini. Desa Babakan masih masuk wilayah Gintung Panjarakan. Selama ini aku pun hanya mengenal namanya. Belum pernah menginjakkan kaki di sini. Ketika aku mencari asal-usulku, pernah ada yang menyebut nama Babakan. Aku sendiri ragu. Keparat busuk. Kau culik aku hanya untuk menemani mencari tanah kelahiranmu. Gagasan yang kurasa tidak terlalu buruk. Dari desa macam ini rupanya kamu dilahirkan. Desa mati. Setidaknya masih ada harapan. Kurasa dia tidak sendirian di sini. Saya Bayu Segara, dan ini teman saya, Panjarakan. Kami sekedar mampir mencari tempat berteduh untuk sementara waktu. Itu pun jika diizinkan. Masuklah. Silakan duduk. Saya Nyai Asta. Laki-laki ini anakku. Dia bisu. Bentuknya tidak sempurna. Tapi dia baik hati.
Namanya Pedro. Di mana penduduk yang lain? Desa ini seperti desa mati. Sebagian mengungsi. Sebagian lain mati terbunuh. Terima kasih. Dulu desa Babakan terkenal karena kesuburan tanahnya, sawahnya yang terbentang luas, dan hasil panennya yang melimpah ruah. Tidak ada yang tidak tercukupi. Segalanya terasa aman dan tentram. Sampai suatu ketika, datanglah mimpi buruk itu. Sekawanan perampok datang dan merampas hasil panenan kami. Lantas panen berikutnya, mereka kembali dan merampas lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada yang berbuat sesuatu. Sebagian laki-laki sudah tidak sabar. Dan mereka melawan. Tetapi mereka mati konyol. Mereka sulit untuk dilawan. Mereka terlalu tangguh. Sebagian lain lagi pergi meninggalkan desa ini, mengungsi entah kemana. Mestinya melapor ke Kadipaten. Sudah dicoba, tetapi kami diusir. Bahkan sebelum masuk halaman Kadipaten. Kenapa Nyai tetap tinggal di sini dan tidak ikut mengungsi? Sebetulnya aku mempunyai 2 orang anak laki-laki, Pedro, dan yang satunya lagi, Semprong namanya. Oleh alasan yang tak pernah ku mengerti, perampok-perampok itu membawanya pergi. Ketika ia baru saja kulahirkan. Karena alasan itu, Nyai tidak ikut mengungsi. Ya, aku percaya dia masih hidup. Sewaktu-waktu pasti pulang. Untuk itulah aku tetap tinggal di desa ini. Ki Jaro, Apa yang kamu lakukan di situ? terus terang, aku sedikit kagum pada kelicikanmu, Ki Jaro. Tapi ada satu perkara yang kuherankan. Orang selicik kamu masih juga bisa tertipu. Apa maksudmu? Charleston luput dari pengamatanmu. Sementara kamu menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Diam-diam dia menyusun rencana tersendiri. Kamu tak akan pernah bisa memecah belah kami. Apa urusanku? Tak ada keuntungan yang bisa kupetik dari kericuan ini. Persetan. Kalau Blambangan dan Panjarakan menggempur Majapahit. Persetan. Kalau akhirnya Chausen dan prajurit Tartarnya berbalik menghancurkan Blambangan dan Panjarakan. Juga jika Chausen membunuh Bre Panjarakan. Aku hanya sekedar mengingatkanmu, Ki Jaro. Kamu tidak secerdas dugaanmu. Keparat! Mungkinkah kamu anak Nyai Asta?
Bisa jadi. Kenapa tidak kamu tanyakan langsung padanya? Mungkin ada tanda-tanda yang bisa menjadi kunci untuk memastikannya. Saatnya belum tepat. Rupanya kita kedatangan tamu. Kau tidak akan mudah begitu saja lari dari kami. Singkat saja. Apa yang sebenarnya kalian harapkan? Serahkan Bre Panjarakan pada kami. Kalau aku keberatan, Kami terpaksa harus membunuhmu. kalian salah alamat. Aku bukan anak kecil yang takut suara anjing. Rupanya ada pertunjukan di desa ini. Kita lihat saja. Barangkali bisa menghibur. Desa ini betul-betul haus darah, Pedro. Sampai kapanpun, tak mungkin tentram. Pendekar-pendekar Tartar tahu malu. Kita tidak bisa terus-terusan tinggal diam. Semakin banyak yang datang, Pedro. Charleston telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi. Keparat, tinggal memberi isyarat. Dan tanah Jawa akan penuh dengan prajurit Tartar. Saya minta maaf atas kejadian tadi sore. Mestinya saya tidak menambah beban Nyai dengan persoalan-persoalan baru. Jika Nyai tidak berkenan, kami akan bermalam di rumah lain. Siapa sebenarnya Kisanak? Pasti bukan kebetulan kalian datang ke desa Babakan ini. Sejak kecil saya tidak pernah tahu asal-usul saya. Pernah saya mencoba melacaknya. Bertemu seseorang. Mengatakan bahwa saya dilahirkan di desa Babakan. Betulkah? Ya. Kau... benarkah anakku?
dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.